Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter yang ngadap dimanapun. Bab 45-48. Fugui, maaf, Nona Gao tidak bisa membelamu. Begitu dia tiba di kotak, Gao Yunro menunjukkan ekspresi minta maaf di wajahnya. Li Fugui mencibir dan berkata, "Saudari Gao, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku mendengar dari saudari Mo bahwa surga dan bumi ini berusaha mati-matian untuk menarik tamumu baru-baru ini, bukan?" Gao Yunru sedikit mengernyit, mengangguk, dan berkata, "Ya, banyak pelanggan telah ditarik oleh mereka. Jika bukan karena keterampilan memasak Anda, bisnis kami mungkin sudah setengah mati sekarang." Li Fugui terus bertanya, "Jamur awan apa yang mereka andalkan?" Gao Yunru mengangguk dan berkata, "Ya, itu jamur awan. Meskipun saya belum mencicipinya, tetapi menurut umpan balik dari pelanggan yang telah mencicipinya, rasanya memang sangat enak, dan sekarang hanya permainan liar yang Anda bawa yang dapat bersaing dengan mereka. Itu jarang." Li Fugui mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak percaya pada hal seperti itu. Anda harus tahu bahwa dia telah bereksperimen, dan rasa permainan yang dihasilkan oleh sup obat beberapa kali lebih baik daripada permainan yang tumbuh normal. Apa yang bisa dibandingkan dengan ini? Setelah selesai memesan, Gao Yunru berkata sambil tersenyum, "Kami sangat beruntung. Masih ada jamur awan, dan Anda bisa melihatnya nanti." Li Xiuling dan Su Wanwan adalah sangat terkejut. Karena harga hidangan di menu sangat mahal, terutama jamur awan, sepiring harganya 4 angka. Li Xiuling terdiam. Jika dia tidak takut mempermalukan Li Fugui, dia pasti sudah berseru. Mata indah Gao Yunru tertuju pada wajah Li Xiuling, dan dia tiba-tiba berkata dengan takjub, "Xiuling, mengapa kulitmu begitu putih?" Li Xiuling ragu sejenak, lalu menceritakan tentang resep leluhur. Gao Yunru terkejut dan berkata, "Fugui, kamu masih memiliki resep yang bagus. Apakah efeknya benar-benar bagus?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Gao, efek yang telah Anda lihat." Gao Yunru berkata dengan sedikit malu, "Fugui, bolehkah saya minum sup obat?" Li Fugui tercengang, lalu menggaruk kepalanya dan berkata, "Saudari Gao, tentu saja. Jika kamu ingin minum, aku akan membawakannya untukmu besok." "Fuji, efek resep ini luar biasa. Biarkan aku mengujinya dulu. Jika berhasil, kamu akan kaya." Gao Yunru terus menatap wajah Li Xiuling. Ekspresinya cukup bersemangat. Li Fugui pura-pura bodoh dan berkata, "Saudari Gao, kami tidak memiliki harapan berlebihan untuk menjadi kaya atau tidak, selama kami bisa mencari nafkah." Gao Yunru hendak menjelaskan nilai resep kuno ini kepada Li Fugui, ketika terdengar ketukan di pintu kotak, dan kemudian beberapa pelayan masuk dengan membawa piring. Tak lama kemudian, sebuah meja yang penuh dengan piring diletakkan di beberapa meja di depan orang-orang. Gao Yunru menunjuk ke jamur berwarna-warni dengan hanya beberapa sumpit di tengahnya dan berkata, "Fugui, ini jamur awan, pernahkah kamu melihatnya?" Tapi Li Fugui terkejut dan berkata, "Saudari Gao, jamur ini tidak bisa dimakan, beracun." Gao Yunru tercengang, lalu berkata, "Fugui, apakah kamu yakin? Banyak orang telah memakan jamur awan ini baru-baru ini, dan aku belum pernah mendengar ada orang yang diracuni. Saudari Gao, saya dapat memastikan bahwa jamur ini benar-benar beracun." Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sangat cepat, "Jenis jamur ini sebenarnya bukan disebut jamur awan, tapi jamur 7 payung. Lihat bentuknya, bukankah terlihat seperti payung? Dari situlah nama itu berasal." Setelah mendengar ini, Gao Yunru tidak dapat menahan diri untuk tidak diyakinkan, dan bertanya, "Fugui, dari mana kamu mengetahui hal ini?" Li Fugui tidak tahu harus berkata apa. Ini sebenarnya adalah harta obat dari warisan Qian Kun. Tapi tidak mungkin baginya untuk mengungkap masalah ini. Memikirkannya, Li Fugui benar-benar tidak bisa memikirkan alasannya.
Jadi dia hanya bisa berbohong dan berkata, "Ini dari buku kedokteran leluhur keluargaku." Saudaraku, apakah kita masih memiliki buku kedokteran leluhur? Su Wanwan bertindak bahkan lebih baik dari Gao Yunru, bahkan lebih terkejut. Li Xiuling berkata dengan bangga, "Wanwan, itu benar, malam sebelum aku datang menjemputmu, kakakmu menyembuhkan putra dari keluarga Liu San." Hati Li Xiuling tiba-tiba menegang saat mendengar ini. Li Fugui dengan cepat berkata, "Saudari Gao, saya berencana untuk mengembangkan bisnis saya di desa dengan ketenangan pikiran. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Mari kita bicarakan 7 jamur payung, ayo pergi." Gao Yunru juga seorang wanita yang sangat cerdas. Setelah menerima informasi persetujuan dari Li Fugui, dia tiba-tiba bertanya, "Fugui, dapatkah kamu membuktikan bahwa 7 jamur payung itu beracun?" "Tentu saja, itu sebenarnya sangat sederhana, Nona Gao. Apakah anting-anting Anda terbuat dari perak asli?" Li Fugui memikirkan racun uji jarum perak yang disebutkan dalam Qian Kun Baodian. Tetapi masalahnya adalah dia tidak memiliki jarum perak untuk sementara waktu, dan untungnya, juga dikatakan bahwa peralatan perak apapun dapat menggantikan jarum perak. Gao Yunru juga berpendidikan tinggi, dan dia memandang Li Fugui dengan mata yang indah. Dan dia berkata, "Kenapa aku melupakan ini, Fugui? Ambillah." Setelah selesai berbicara, Gao Yunru melepas anting-anting itu tanpa ragu dan menyerahkannya kepada Li Fugui. Li Fugui langsung melemparkan anting-anting itu ke dalam mangkuk berisi 7 jamur payung. Sengatan, saat Li Fugui memasukkan anting-anting itu, bau busuk keluar darinya, disertai dengan suara terbakar yang kuat. Li Fugui mengambil sumpit dan mengeluarkan anting-anting yang telah dilemparkan. Hanya untuk melihat anting-anting itu sudah gelap gulita. "Ini benar-benar beracun." Li Xiuling dan Su Wanwan terkejut dan menatap Li Fugui dengan tatapan kosong. Kulit Gao Yunru berubah dan napasnya menjadi sesak. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kakak Gao, kamu juga harus melepas anting yang lain." Meskipun Gao Yunru tidak tahu apa yang akan dilakukan Li Fugui, dia melepasnya dan menyerahkannya kepadanya. Li Fugui dengan santai melemparkan anting-anting itu ke dalam semangkuk piring, tetapi tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Gao Yunru, Li Xiuling, dan Su Wanwan segera mengetahui niat Li Fugui. "Fugui, kamu benar-benar jenius, kamu sangat pintar." Gao Yunru penuh kejutan, dan untuk pertama kalinya di depan Li Fugui, dia tampak sedikit lepas kendali. Karena apa yang Li Fugui buktikan sangat berguna baginya. Tetapi segera, Gao Yunru bertanya lagi, "Fugui, mengapa begitu banyak orang memakan awan ini, 7 jamur payung, tetapi tidak terjadi apa-apa?" Li Fugui berpikir sejenak dan berkata, "Kakak Gao, 7 jamur payung ini satu ciri. Ini adalah racun kronis, selama dosisnya dikontrol, kecuali jika diminum setiap hari. Dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk membunuh orang." Gao Yunru bertanya lagi, "Fugui, bisakah racun ini dideteksi?" Li Fugui tersenyum tipis, dan berkata, "Saudari Gao, apakah kamu ingin menurunkan langit dan bumi?" Gao Yunru membantu rambutnya. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia memandang Li Fugui dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi Gao Yunru berkata dengan murah hati, "Fugui, sejujurnya, kamu pasti sudah melihatnya, langit dan bumi ini dirancang khusus untuk menargetkanku. Aku akan datang tujuan di sini bukan untuk duduk dan menunggu kematian." Li Fugui sedikit mengangguk, pandangan tegas melintas di mata Gao Yunru, dan dia berkata, "Tidak sopan datang ke sini. Jika ada kesempatan, Saudari Gao secara alami tidak akan melepaskannya. Saudari Gao, saya punya ide bagus." Li Fugui kata tiba-tiba. Gao Yunru sangat gembira dan bertanya, "Fugui, apa yang bisa saya lakukan?" Li Fugui berkata sambil berpikir, "Saudari Gao, ini sebenarnya sangat sederhana. Di tempat seperti langit dan bumi, metode konvensional tidak hanya memakan waktu dan tenaga,
dan itu mudah diselesaikan oleh mereka, hanya peristiwa besar yang bisa membuat kebenaran diketahui publik. Acara besar apa? Li Fugui mengucapkan kata demi kata, bagaimana jika awan jamur di langit dan bumi memakan orang sampai mati? Fugui, kamu serius? Gao Yunru terkejut. Meskipun dia berpikir untuk menjatuhkan langit dan bumi, skema dalam pikirannya semuanya adalah konspirasi, hukum yang lurus, bukan konspirasi. Li Xiuling dan Su Wanwan menatap Li Fugui dengan tatapan kosong, seolah mereka tidak mengenal Li Fugui lagi. Jantung Li Fugui berdetak kencang, dia diam-diam berpikir itu mengerikan. Mengetahui bahwa dia telah bertindak berlebihan, dia segera menyeringai dan berkata, "Saudari Gao, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud untuk benar-benar membunuh orang." Gao Yunru menghela nafas lega. Wajahnya yang cantik menjadi pucat, dan berkata, "Kaya, kamu sering berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatumu tidak basah? Hal semacam ini, Gao Yunru kakak tidak bisa melakukannya, dan kamu tidak bisa melakukannya. Atau jangan salahkan saudari Gao karena memalingkan wajahnya." "Nona Gao, kemana kamu ingin pergi?" Li Fugui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi dia harus menjelaskan, jamur awan ini memang beracun, kan? Selama kamu makan banyak, kamu akan merasa sekarat. Tentu saja, kamu mungkin benar-benar mati. Dan kebetulan saya memiliki kemampuan untuk menahan racun ini. Wah, Anda tahu maksud saya. Mata indah Gao Yunru tiba-tiba bersinar, menatap Li Fugui dengan penuh semangat, dan tanpa sadar bertanya, "Fugui, apakah yang kamu katakan itu benar?" "Tentu saja itu benar." Li Fugui menepuk dadanya dan berkata, "Saudari Gao, aku masih ingin berbisnis denganmu. Beraninya aku berbohong padamu." "Fugui, kamu jenius." Gao Yunru kehabisan napas. Pipinya memerah. Dia menatap Li Fugui, dan dia bahkan lebih terkejut. Ide yang sangat bagus, ide yang jenius. Selain Li Fugui, bahkan jika itu adalah orang kedua, itu akan terjadi. Tidak mungkin untuk memikirkannya, laksanakan. Kecuali jika Anda benar-benar berniat untuk membunuh seseorang. Li Xiuling khawatir dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani mengatakannya karena Gao Yunru. Tapi Su Wanwan berkata, "Saudaraku, kamu tidak bisa melakukan ini." Li Fugui dengan cepat bertanya, "Wanwan, mengapa saya tidak bisa melakukan ini? Saya yakin." Su Wanwan menatap Gao Yunru dengan mata yang indah, dan tiba-tiba bertanya, "Kakak, apakah kamu menyukai Nona Gao?" Gao Yunru sedikit tersipu, dan memalingkan muka. Li Fugui terkejut, dan berkata, "Wanwan, jangan bicara omong kosong." Su Wanwan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kakak, jika kamu tidak menyukainya, mengapa mengambil risiko sebesar itu untuk membantu dia? Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Mengapa Anda tidak berpikir tentang kami?" Li Fugui tercengang sesaat. Dia benar-benar panas kepala sekarang, dan ingin pamer, tapi dia benar-benar tidak memikirkan perasaan Su Wanwan dan Li Xiuling. Gao Yunru berkata dengan wajah malu, "Fugui, lupakan saja. Kak Gao juga tidak sangat rapuh, aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri." Li Fugui membuka mulutnya, menggaruk kepalanya, dan akhirnya tetap diam, lagi pula. Meskipun Gao Yunru sangat penting baginya, dia pasti tidak sebaik Li Xiuling dan Su Wanwan. Makannya sangat memalukan. Setelah makan, ketiganya Li Fugui dan Gao Yunru mengucapkan selamat tinggal, lalu menuju ke pusat perbelanjaan di pusat kabupaten. "Saudaraku, maaf barusan, dalam perjalanan." Su Wanwan meminta maaf dengan suara rendah. Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Wanwan, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku harus minta maaf." Su Wanwan akhirnya menjadi bahagia dan berkata, "Saudaraku, aku hanya tidak suka kamu begitu baik kepada orang lain." Li Fugui menjelaskan, "Wanwan, saya hanya khawatir kehilangan klien besar. Jadi saya menawarkan bantuan, jika tidak,
saya tidak akan pernah meminta. Kak, selama produk kita bagus, apakah kita masih tidak dapat menemukan pembeli? Jangan terlalu memikirkannya, Su. Wan tidak berpikir begitu. Li Xiuling juga tersenyum dan berkata, Kaya, mengapa kamu menghasilkan banyak uang, selama kamu punya cukup uang? Li Fugui mengangguk, tetapi merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Merupakan ide yang sangat bagus untuk lebih dekat dengan Gao Yunru barusan. Tapi masalahnya sudah selesai dan akan berakhir. Tidak ada obat penyesalan di dunia, dan dia tidak bisa bicara tentang penyesalan. Beberapa menit kemudian, Li Fugui membawa Li Xiuling dan Su Wanwan ke sebelah di dalam mall. Ini adalah pertama kalinya Li Xiuling datang ke tempat seperti itu. Dia merasa terpesona dan pusing, dan tidak pernah merasa cukup. Tak lama kemudian, ketiganya memasuki sebuah toko yang menjual pakaian. Su Wanwan menarik Li Xiuling untuk memilih dengan penuh minat. Li Fugui menemaninya dengan puluhan ribu dolar di sakunya. Meskipun pakaian di mall mahal, tetapi tidak lagi di mata Li Fugui. Kakak, bagaimana menurutmu yang ini? Su Wanwan menunjuk ke gaun bunga kuning muda, dan berkata, Kakak, cepat coba, kurasa itu akan terlihat bagus untukmu. Li Xiuling sedikit tersipu, ragu-ragu, dan hendak berbicara, tetapi Li Fugui melepas roknya dan memasukkannya ke Li Xiuling. Kakak, cepat dan coba. Li Xiuling kemudian memasuki ruang pas. Li Fugui meminta Su Wanwan untuk memilih sendiri dua bagian lagi, lalu masuk untuk mencoba setelah Li Xiuling keluar. Setelah beberapa saat, Li Xiuling keluar dari kamar pas, dan Li Fugui serta Su Wanwan tertegun. Li Xiuling terlahir sangat cantik, dan kulitnya putih dan lembut. Sekarang dengan rok ini, dia langsung membuat penonton kewalahan, dengan temperamen yang luar biasa. Kakak, kamu sangat cantik, kata Li Fugui dan Su Wanwan dengan tatapan kosong. Wajah cantik Li Xiuling diwarnai dengan dua rona merah, dan dia akan berbicara ketika sebuah suara aneh datang dari sampingnya. Dari mana kamu orang udik? Kamu bisa membeli pakaian di sini? Lepaskan rok ini untukku. Ini yang aku suka. Wajah Li Fugui sedikit suram. Dan ketika dia menoleh, dia melihat seorang wanita dengan makeup berat. Dia menatap Li Xiuling dengan cemburu. Di sebelah wanita itu, ada seorang pria berjas dan sepatu kulit dengan tas kulit di antara sakunya. Ketika seorang pria melihat Li Xiuling, dia tidak bisa langsung mengalihkan pandangannya. Su Wanwan mencibir dan berkata, di mana anjing itu menggonggong, benar-benar jelek. Sauhuf kecil, apa yang kamu bicarakan? Nada wanita berdandan tebal itu tiba-tiba menjadi bernada tinggi. Su Wanwan memutar matanya, bersembunyi di belakang Li Fugui, dan berkata, saudaraku, ada seekor anjing mengejarku, tolong bantu aku memukul anjing itu. Ketika wanita itu mendengar ini, hidungnya bengkok, gigi dan cakarnya yang menggonggong hampir untuk memukul seseorang. Li Fugui mengulurkan tangannya, mendorong wanita itu ke samping, dan berkata, kami mencoba gaun ini terlebih dahulu, dan jika Anda menginginkannya, Anda harus bertanya kepada kami apakah kami setuju atau tidak, bukan? Hei, kenapa kamu memukuli seseorang? Pria itu menatap dan berkata, kamu belum membelinya, kan? Jika kamu belum membelinya, bagaimana kamu bisa mengatakan itu milikmu? Berapa harganya? Gaun ini, kami membelinya. Dia tertawa terbahak-bahak dan segera berkata, Tuan, ini gaya baru musim panas kami, dan totalnya. Rok rusak harganya lebih dari 1.000 yuan, wanita itu berkata dengan genit, Zifei, jika seseorang menginginkannya, Anda dapat membelinya untuk saya. Pria itu menariknya dan berbalik dan pergi. Li Fugui tiba-tiba menyadari bahwa sebagai seorang pria, dia bisa memiliki segalanya, tapi dia tidak bisa hidup tanpa uang. Bungkus semua ini untukku. Aku ingin semuanya. Li Fugui melambaikan tangannya, mengalami kesenangan dari seorang tiran setempat. Pemandu belanja tertawa dan berkata dengan nada menyanjung, Tuan, tunggu sebentar,
saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Li Xiuling mau tidak mau berkata, Fugui, gaun yang sangat mahal, lupakan saja. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, kakak, apa ini, selama terlihat bagus, menurutku harganya 10.000 yuan. Li Xiuling manis di hatinya, jadi dia berhenti berusaha membujuknya. Lebih besar daripada akhirnya, Li Fugui membayar 15.000 yuan penuh, dan ketiganya membeli banyak pakaian pemandu belanja hampir berlutut di tanah untuk melayani ketiganya, dan mengirim ketiganya keluar dari toko sebelum kembali. Setelah berbelanja pakaian, Su Wanwan berkata lagi, kakak, ayo pergi ke bioskop. Li Fugui langsung setuju, dan setelah membeli tiket bioskop, dia mengikuti arus orang ke ruang pemutaran. Sudah ada cukup banyak orang yang duduk di dalam, dan tidak banyak tiket yang tersisa ketika Li Fugui dan ketiganya membelinya, jadi tempat duduknya relatif di belakang. Setelah mereka bertiga menemukan tempat duduk dan duduk, mereka melihat beberapa pasangan di sebelah mereka yang membuat Li Fugui semakin meludah adalah dia dengan jelas melihat pasangan muda di barisan belakang berciuman dengan lidah. Wajah Li Xiuling dan Su Wanwan keduanya merah, jadi mereka pura-pura tidak memperhatikan dan duduk. Dari sudut mata Li Fugui, dia tidak bisa berhenti melirik pasangan itu, tetapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah pasangan itu tiba-tiba berpisah, dan pria itu menatapnya dan tersenyum. Saudaraku, kalian berdua pacar adalah sangat cantik, kenapa kamu menatapku? Jika kamu mau, kamu juga bisa melakukannya. Li Fugui sangat malu. Wajah Li Xiuling dan Su Wanwan memerah seperti apel. Apa yang kamu lihat? Cabul, wanita itu memelototi Li Fugui, kepribadiannya sangat agresif. Li Fugui tidak punya pilihan selain memalingkan muka, tetapi pikirannya sama sekali tidak tertuju pada film. Dia terus memutar ulang adegan yang baru saja dia lihat di benaknya. Semakin dia memikirkannya, semakin kering mulutnya. Setelah akhirnya melewati seluruh film, setelah keluar, Li Fugui menarik napas beberapa kali dan merasa lebih baik. Fugui, kenapa kamu? Xiuling bertanya dengan gugup. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, ayo pergi. Wanwan, apa lagi yang harus dilakukan? Su Wanwan meminta Li Fugui dan Li Xiuling untuk pergi bersamanya bermain di ladang rapesit terkenal di kabupaten. Mereka semua datang, dan baik Li Fugui maupun Li Xiuling tidak menolak. 2 jam kemudian, ketika Li Fugui, Li Xiuling dan Su It sudah sore ketika Wanwan datang ke ladang bunga pemerkosaan. Li Fugui melirik dan menemukan bahwa sudah ada banyak orang di tempat yang indah. Setelah bermain sebentar, ketiga Li Fugui berjalan semakin jauh, dan ketiganya mereka kekuatan fisiknya bagus. Dan ketika dia datang ke kedalaman ladang lobak, tidak banyak turis di sini. Li Fugui berpikir dalam hatinya, karena kabupaten dapat mengatur ladang lobak untuk dilihat, mengapa dia tidak bisa lakukan, selama orang datang untuk melihatnya, juga dapat mengumpulkan tiket, yang lebih menguntungkan daripada menjual bahan obat. Sambil berpikir dalam hati, Li Fugui melihat sekeliling tanpa tujuan. Li Fugui tapi dia mendengar suara aneh. Li Fugui melihat ke atas, tapi tidak melihat apa-apa. Karena penasaran, Li Fugui berjalan perlahan di sepanjang sumber suara. Setelah berjalan beberapa langkah, Li Fugui melihat di ladang rapesit, seorang pria dan seorang wanita saling berpelukan, tak terpisahkan. Sialan, mata Li Fugui melebar. Ini hanyalah sebuah istana erotis. Memikirkan adegan yang saya lihat di bioskop sebelumnya, Li Fugui hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Orang-orang di kota benar-benar terbuka. Tepat ketika Li Fugui hendak pergi, kakinya terpeleset, menginjak batu. Kali ini pria dan wanita yang berguling-guling itu kaget dan buru-buru bangun. Yaoho, pria itu tampak bingung. Setelah melihat Li Fugui, dia menghela nafas lega, lalu mengutuk, cepat. Apa yang kamu lihat? Li Fugui melirik wanita di belakangnya. Usianya sekitar 30 tahun. Dia masih menawan dan terawat.
Dia menghela nafas dalam hatinya bahwa sekuntum bunga menempel di kotoran sapi. Bagaimana menurutmu? Percaya atau tidak? Tidak biarkan semua orang datang dan menonton dengan gemuruh. Li Fugui juga bukan karakter penurut. Melihat ucapan pria itu tidak bersih, dia tidak sopan. Pria itu mengutuk dengan suara rendah dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Wajah wanita itu menjadi pucat, dan dia tampak sangat ketakutan. Li Fugui terkekeh dan berkata, "Biarkan wanita itu melakukannya untukku juga, dan aku akan membiarkanmu pergi." Dia hanya bercanda pada awalnya, tetapi apa yang tidak pernah diharapkan Li Fugui adalah pria itu mengertakkan gigi dan berkata, "Itu yang kamu katakan. Jika kamu mengingkari kata-katamu, jangan salahkan aku karena menghukummu." Li Fugui tercengang sesaat, lalu matanya menjadi panas. Wanita itu dengan cepat berteriak, "Tidak, saya tidak setuju." Retak pria itu menamparkan wanita itu dengan punggung tangan, dan mengutuk, "Pelacur bau, kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu tidak patuh. Percaya atau tidak, aku akan membiarkan tokomu segera tutup." Wanita itu menangis, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak berani berbicara. Mulut Li Fugui awalnya kering, tetapi ketika dia melihat adegan ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia bergegas dan menendang perut pria itu, menendangnya jatuh ke tanah, mengutuk, "Bicaralah seperti kamu berbicara. Apa gunanya memukuli seorang wanita?" Wanita itu terkejut, dan lupa menangis. Dia memandang Li Fugui dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Wajah pria itu berubah menjadi hijau, dan dia ingin mengucapkan kata-kata kasar, tetapi ketika dia melihat pria tinggi dan kekar Li Fugui, dia menelan kata-kata itu dengan tiba-tiba. Dia kembali, mengambil pakaiannya, berbalik dan lari. "Kamu datang ke sini?" Wanita itu menutup matanya, seolah pasrah pada nasibnya. Air liur Li Fugui hendak mengalir keluar, tapi dia tidak bodoh lagi. Meski hatinya tergerak, dia tetap berkata, "Pakai bajumu, aku hanya bercanda. Bukankah kalian semua laki-laki sama saja?" Li Fugui balas memarahi, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu bersedia menjadi pelacur?" Wajah wanita muda itu menjadi pucat, dan dia mulai menangis lagi. Li Fugui sangat kesal karena dia tidak peduli dengan keuntungan wanita muda itu, jadi dia berbalik dan pergi. Tunggu, saat Li Fugui hendak keluar, wanita muda itu tiba-tiba memanggil Li Fugui. "Apakah ada yang salah?" Li Fugui menoleh dan melihat wanita muda itu sudah mengenakan pakaiannya yang berantakan. Baru saja, Li Fugui hanya mengintip. Sekarang dia melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa wanita muda itu memiliki temperamen orang kota. Meskipun pakaiannya relatif sederhana, dia tidak jauh berbeda dengan pekerja kerah putih di TV. Wanita muda itu menyeka matanya, berjalan dengan cepat, dan berkata, "Pokoknya, terima kasih atas apa yang baru saja terjadi." "Tidak apa-apa," Li Fugui menyeringai. Wanita muda itu membuka tas kun di tangannya, mengeluarkan setumpuk uang kertas darinya, memasukkannya ke Li Fugui, dan berkata, "Ambil uangnya, dan terimalah sebagai ucapan terima kasihku." Setelah mengatakan ini, wanita muda itu berjalan berkeliling melewati Li Fugui. Dia berjalan menuju pintu keluar tanpa melihat ke belakang. Li Fugui melihat ke belakang wanita muda itu, lalu ke uang kertas di tangannya, menggaruk kepalanya, dan memasukkan uang kertas itu ke dalam sakunya. Dia menemukan bahwa orang-orang di kota memiliki ciri khas. Mereka suka memberi uang setiap kali mereka melihat orang. Misalnya, wanita muda ini dermawan seperti yang diberikan. Rejeki nomplok menyapu ketidakbahagiaan Li Fugui. Malam, Li Fugui mengambil Li Xiuling dan Su Wanwan kembali ke desa Xiaoxi dengan muatan penuh. "Kaya? Apakah kamu benar-benar kaya? Apakah ini pakaian yang kamu beli di kota?" "Bukan, aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Aku yakin itu dari kota." "Wanwan, saya terlihat seperti peri. Jika saya kaya, saya khawatir saya akan kehilangan 10 tahun hidup." Di tengah jalan,
Semua penduduk desa yang melihat Li Fugui dan ketiganya terkejut dari telinga ke telinga. Cui Hua, menantu perempuan bodoh kedua, memiliki mata masam, dan dia pergi dengan pinggul terpelintir sampai Li Fugui dan mereka bertiga kembali ke rumah. Kakak, kamu tidak melihat cara orang-orang itu memandangmu? Hehe, aku ingin menjadi setampan kamu di masa depan. Su Wanwan berdiskusi dengan Li Xiuling dengan penuh semangat. Li Fugui mengambil sup obat yang tersisa dari pagi dan bersiap untuk mendaki gunung dengan rhubarb. Begitu dia berjalan setengah jalan, dia bertemu langsung dengan Erleng Si dan istrinya Cui Hua. Kakak Fugui, apa ini? Orang bodoh kedua memegang tas hadiah di tangannya dan menatap pot di tangan Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Li Fugui tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bodoh, apa yang akan kamu lakukan? Di bawah isyarat Cui Hua, Erleng Si menjejalkan tas hadiah ke tangan Li Fugui. Kamu idiot, apa yang kamu lakukan? Li Fugui dengan cepat menolak, dan berkata, aku tahu maksudmu, jangan khawatir, kamu pasti akan sangat diperlukan untuk pekerjaan itu. Si idiot kedua sangat gembira dan berkata lagi dan lagi, terima kasih kakak. Li Fugui merasa sangat emosional di dalam hatinya. Uang atau tidak sebenarnya adalah dua ekstrim yang berbeda. Setelah beberapa kata persuasi, Li Fugui naik gunung dan selesai menuangkan sup obat. Dia hendak turun gunung ketika dia pindah telinganya ketika dia melihat hantu di jalan pegunungan di belakang. Sosok licik itu mengikuti. Siapa? Hati Li Fugui menegang, dan dia bertanya, Fugui, ini aku. Begitu sosok itu membuka mulutnya, Li Fugui tertegun, karena Cui Hua, menantu dari idiot kedua yang berbicara. Li Fugui bertanya dengan curiga, Cui Hua, kamu tidak kembali, apakah kamu di rumah? Apa yang kamu lakukan di sini? Cui Hua semakin dekat, dan berkata dengan nada menyanjung, Fugui, apakah kamu tidak ingin membicarakan pekerjaan itu? Li Fugui bahkan lebih bingung, dan berkata, bukankah sudah disepakati bahwa Anda akan dirindukan? Tapi Cui Hua mendengus, dan berkata, Fugui, kamu bodoh, kamu tidak bisa membodohiku. Tadi malam, Da Zuang dan Xiao Wei, jalang itu, pergi untuk memberimu hadiah, kan? Li Fugui terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Cui Hua menggertakkan giginya dan berkata, Fugui, jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu. Demi proyek itu, apakah Xiao Wei mengatakan dia akan mendapatkannya untukmu? Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Cui Hua mengulurkan tangannya, dan mulai membuka kancing mantelnya dalam kegelapan. Berkata dengan nada ambigu, Fugui, beri aku pekerjaan untuk orang bodohku, aku bisa menjanjikan apapun yang aku minta. Cui Hua, jangan lakukan ini. Li Fugui dengan cepat menghentikan perilaku Cui Hua. Melihat Li Xiuling, Liu Widou, dan wanita cantik berkualitas tinggi seperti Tranquility dan Gao Yunru setiap hari, Li Fugui menemukan bahwa dia tidak lagi menyukai gadis desa seperti Cui Hua. Cui Hua berkata dengan sedih. Fugui, kenapa kamu tidak meremehkanku? Saya tidak sebaik kecil Wei, tapi sosokku lebih baik darinya. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah, kamu pasti akan puas. Cui Hua, jangan lakukan ini. Aku bersaudara dengan orang bodoh kedua. Kamu membuatku sangat malu. Sebaiknya kamu cepat kembali dan jangan biarkan orang bodoh kedua khawatir. Jantung Li Fugui berdetak kencang, memikirkan pengalaman hari itu. Sejujurnya, dia benar-benar memiliki dorongan hati yang tidak dapat dia kendalikan. Namun, Cui Hua bukanlah Xiao Wei. Jika Cui Hua terkontaminasi, semuanya akan menjadi serius. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, melihat Cui Hua masih membuka kancing. Dia berjalan mengitari Cui Hua dengan baskom tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dengan cepat berlari menuruni gunung. Cui Hua menghentakkan kakinya dengan marah dan mengutuk dengan keras, Li Fugui, jika kamu masih seorang pria, Anda bahkan tidak akan melakukannya untuk Anda sampah. Li Fugui berlari menuruni gunung,
dan akar telinganya menjadi jelas. Tetapi sekarang dia merasa bahwa pilihannya bijaksana. Dengan karakter Cui Hua, jika dia benar-benar melakukan semuanya sekarang, itu akan berakhir, memikirkan Cui Hua. Li Fugui tidak bisa tidak memikirkan Xiao Wei. Dibandingkan dengan Cui Hua, Li Fugui sebenarnya lebih menyukai Xiao Wei. Jangan bicara tentang sikap Xiao Wei sebagai wanita muda, dengan temperamen Xiao Wei, Li Fugui dapat menjamin bahwa dia akan jatuh cinta padanya. Dia tidak akan membuat keributan. Segera setelah itu, Li Fugui memikirkan kata-kata Xiao Wei kemarin, yang membuatnya semakin gatal. Untuk pergi, atau tidak pergi, Li Fugui terjebak dalam kekusutan. Permainan hari itu membuat Su Wanwan keduanya Li Xiuling dan Li Xiuling sedikit lelah, dan pergi tidur lebih awal dari biasanya. Li Fugui melempar dan membalikkan tempat tidur, tidak bisa tidur. Yang bisa dia pikirkan hanyalah wajah Xiao Wei, dan kata-kata Xiao Wei. Pada akhirnya, Li Fugui pikirannya mengatasi kekhawatirannya, dia diam-diam memakai sepatunya, menutup pintu, dan berjingkat keluar halaman, mengolesi dan langsung pergi ke rumah Dr. Wang, bersambung.